Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan di dalam khotbah Jumat Agung pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Jumat Agung bagi kita. Tentu kalau kita ditanya sekarang ini, ada berapa kali kita merayakan, memperingati Jumat Agung? Mungkin sudah sangat banyak. Setiap tahun orang-orang Kristen tentu memperingati Jumat Agung. Tapi apakah makna daripada Jumat Agung ini di dalam kehidupan kita? Sering sekali hanya sebatas perayaan-perayaan, peringatan-peringatan semata. Tidak mendorong kita untuk melakukan perubahan. Padahal sesungguhnya lewat peringatan Jumat Agung kita mengenang bagaimana Kristus yang tersalib itu dia mati, dia mengorbankan dirinya demi aku, demi keberdosaanku, demi keangkuhanku, supaya aku tidak lagi mati di dalam keberdosaan. Maka Kristus menggantikan aku disalibkan. Kesadaran itu harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan,
yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana penulis Ibrani senantiasa mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya memahami bahwa imam yang benar dan imam yang sempurna, bahkan pengorbanan yang sempurna hanya Kristus. Di dalam kitab Perjanjian Lama sesungguhnya, atau dalam tradisi Perjanjian Lama, tentang penghapusan dosa, ada korban-korban tertentu. Tergantung siapa yang berdosa, apakah dia orang kaya atau orang miskin, dan jenis dosanya seperti apa. Maka binatang menjadi korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam Perjanjian Lama. Contoh sederhananya, ketika saat ini aku berdosa tapi aku orang miskin, maka cukup aku membawakan seekor merpati kepada imam, dan imam ini menjadi perwakilanku, bermohon kepada Tuhan, dipersembahkan korban yang saya bawa ini, maka dosaku akan diampuni. Nah, ketika aku kaya, aku berdosa, maka kewajiban dan keharusan aku membawa lembu. Aku berikan juga kepada imam, lewat imam juga mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, maka dosaku diampuni. Nah, konsep di dalam Perjanjian Lama sebenarnya sangat ribet. Tapi di dalam Perjanjian Baru, lewat pengorbanan Yesus, setiap orang tidak diharuskan, tidak diwajibkan lagi membawa korban persembahan berupa ayam atau berupa korban-korban binatang yang lain. Karena apa? Karena Kristus menjadi korban yang sempurna. Dia menggantikan segala korban yang kita korbankan selama ini. Karena apa? Karena korban-korban di dalam Perjanjian Lama itu situasional, tidak kekal. Tapi lewat pengorbanan Yesus Kristus sekali selamanya, maka dosa manusia diampuni. Sekarang aku berdosa, besok aku berdosa, dan lain sebagainya. Aku sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Maka Kristus menjadi korban yang sangat sempurna dalam pengampunan dosa yang kulakukan. Sehingga hidupku tidak lagi hidup di dalam dosa. Apa yang dikatakan oleh kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ketika hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, ketika hidupku sudah diampuni oleh Yesus Kristus, maka yang mengendalikan hidupku bukan lagi keinginanku semata, tapi Kristus itulah yang seharusnya mengendalikan seluruh kehidupanku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Jumat Agung ini kita diberikan sebuah tema, yaitu Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajar bagaimana Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jalan baru yang dibuka oleh Yesus Kristus itu adalah jalan yang tidak pernah bisa diberikan oleh orang lain, atau yang tidak pernah bisa diberikan oleh kuasa lain. Jalan yang baru itu yang harus dilalui oleh setiap orang. Hanya melalui jalan yang diberikan oleh Yesus Kristus lah, lewat pengorbanannya, maka kita menerima itu, pengampunan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita harus Ibu Bapak, ingat ini, harus sesuai dengan
yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan kita sampai Bapak Ibu melakukan peringatan-peringatan Jumat Agung hanya sebatas peringatan. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Saya percaya kalau sejatinya orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus yang ada di dunia ini benar-benar hidup seperti yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang yang menunjukkan kebenaran juga, maka dunia ini akan penuh dengan ketentraman. Tapi boleh kita lihat Bapak Ibu, dunia ini yang paling banyak adalah orang Kristen. Sekian miliar orang Kristen. Setengah penduduk dunia ini adalah orang Kristen. Orang Kristen menjadi agama terbesar, kepercayaan terbesar. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Ada apa di sana Bapak Ibu? Kalau kita melihat juga merujuk ke gereja-gereja kita, berapa banyak orang yang tetap mau beribadah. Seharusnya mereka melakukan gerakan-gerakan pembaharuan. Tapi realitanya tidak demikian. Tapi lewat firman ini, di dalam perayaan Jumat Agung kita mau diingatkan bagaimana Kristus yang telah membuka jalan yang baru bagi kita. Jalan yang dibuka oleh Yesus Kristus. Jalan yang tidak pernah bisa diberikan oleh yang lain. Kalau selama ini memberikan persembahan lewat korban-korban bakaran, tapi sekarang kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau hidup dan menghampiri tahta Allah di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena kita sudah dikuduskan dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita bukan orang yang kudus. Kita bukan orang yang benar. Tapi kita orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana Yesus yang membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita menjadi teladan dan harus kita teladani. Dia rela mati. Dia mengorbankan dirinya. Dia tidak memikirkan kepribadiannya. Dia menggantikan kita tersalib. Bahkan dia orang yang mulia, dihina. Demi kita orang yang hina supaya dimuliakan. Ini pengorbanan yang tiada tara Bapak Ibu. Ini pengorbanan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Ini pengorbanan yang tidak pernah bisa diberikan oleh orang-orang tertentu. Ini hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa memberikannya Bapak Ibu. Sehingga hidup kita juga menjadi hidup yang baru. Hidup yang diperbaharui dan hidup yang melakukan pembaharuan. Bahkan hidup yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baru. Maka di dalam Jumat Agung ini kita mau diajak. Supaya nantinya kita harus mampu mengampuni semua orang. Sebagai bentuk bahwa kita sudah dibaharui di dalam Tuhan. Kalau Kristus mampu mengampuni kita. Kalau Kristus mampu memaafkan kita. Kalau Kristus mampu menebus dosa kita. Maka kita juga harus memampukan diri di dalam Tuhan. Untuk mengampuni orang-orang sekitar. Jangan lagi keraskan hatimu. Jangan lagi keraskan egomu. Tetapi lunakkan hatimu. Katakan, aku sudah diampuni oleh Tuhan. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Maka aku juga harus hidup di dalam pengampunan sebagaimana yang kuterima. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Jumat Agung ini memberikan kesadaran yang benar-benar bagi kita. Supaya kita benar-benar menyadari akan karya keselamatan, akan pengorbanan yang Yesus berikan bagi hidup kita. Kita sudah diampuni, maka hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami hidup di dalam
kebenaran-Mu. Dan ajar kami supaya menunjukkan pengampunan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.